Petani lintas zaman. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali subscriber Petani Lintas Zaman bagi yang subscribe, dan bagi yang menonton selamat datang juga di channel ini ya. Jadi pada kali ini kemarin kita sudah membahas untuk varietas yang di bawang merah itu kenapa bisa terjadi terserang hama dan penyakit kayak gitu ya. Terus kemudian bagaimana regulasinya, bagaimana mekanismenya itu bisa terserang hama dan penyakit seperti itu. Nah, terus kemudian di pertemuan selanjutnya kita membahas tentang rekomendasi-rekomendasi varietas yang itu direkomendasikan oleh unggulan-unggulan dari kedinasan seperti itu, dari Dinas Pertanian dan sebagainya. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang perbedaan bawang merah yang ada di Pulau Jawa, yaitu di daerah lokal Nganjuk, kemudian di daerah lokal Brebes kayak gitu ya. Karena seperti yang kita tahu, dua daerah tersebut menyumbang bawang merah dengan produksi yang tinggi, termasuk tinggi gitu ya. Terus kemudian juga sudah menjadi ciri khas daerah tersebut kayak gitu. Jadi otomatis sudah ada varietas lokalnya seperti itu. Nah, kita lihat di sini ya. Langsung saja, kalau kita bandingkan yang pertama dari SK-nya, kalau untuk lokal Brebes itu ternyata dibuatnya itu di tanggal 11 Agustus tahun 1984, teman-teman. Jadi 1984 ini ternyata sudah ada lokal bawang merah di Brebes ya. Terus kemudian di tahun 2000, yaitu tepatnya di 25 Februari, itu baru muncul varietas lokal Nganjuk begitu. Jadi untuk kesinambungannya, silsilahnya seperti itu, karena di sini tidak ada asal dari tetuanya. Kalau SK sekarang kan ada asal dari tetuanya. Nah, tapi mungkin di zaman dahulu belum ada masuk ke dalam deskripsi varietas seperti itu ya. Jadi mungkin ini tidak dimasukkan ke dalam list seperti itu. Jadi mungkin kalau kita bisa menerka-nerka ya bisa dibilang, atau kemungkinan itu untuk yang lokal Nganjuk juga perkembangan dari lokal Brebes itu juga tidak menutup kemungkinan seperti itu ya, kayak gitu. Tapi tidak menjadi catatan bahwa ini memang seperti itu kayak gitu. Tapi itu bisa terjadi kayak gitu, teman-teman. Oke, yang pertama kita lihat yaitu yang asal. Nah, untuk yang asal ini yang pasti untuk yang varietas lokal Nganjuk itu nama varietasnya adalah Bauji gitu ya. Terus kemudian untuk yang lokal Brebes itu Bima. Nah, berarti ini bisa dikatakan bahwa Bauji dan Bima ini sangat viral ya, sangat tren begitu di daerah masing-masing. Kalau Bauji berarti lokalnya di Nganjuk, kebanyakan bisa dikatakan mungkin di daerah sana petaninya menanam varietas Bauji lebih banyak begitu. Terus kemudian yang di Brebes yang namanya varietas Bima juga mungkin lebih banyak seperti itu. Nah, terus kita bandingkan yang kedua yaitu mulai berbunga. Nah, kalau Bauji itu 45 hari, sedangkan Bima Brebes itu 50 hari. Berarti lebih cepat untuk varietas Bauji. Mungkin lebih enak kita coret-coret ya, supaya menarik seperti itu. Kita coba coret-coret, teman-teman. Ya, untuk yang Bauji ini berarti
lebih dulu ya. Lebih dulu. Kita kasih centang saja di sini. Terus kemudian apa lagi? Kemudian untuk masa panen itu sama ya, 60 hari, berarti skornya sama kayak gitu. Kita scoring saja ya. Kita scoring saja di sini. Terus kemudian untuk tinggi tanaman. Nah, untuk tinggi tanaman ini untuk Bauji itu 35 sampai 43, sedangkan untuk Bima itu 22 sampai 44 dengan rata-rata adalah 34,5 seperti itu. Jadi untuk ketinggian untuk Bauji juga lebih tinggi ya, kita scoring lagi. Terus kita lanjut kemampuan berbunga. Nah, untuk Bauji itu mudah berbunga, sedangkan untuk Bima Brebes agak sukar berbunga. Ini kita scoring lagi. Ya. Kemudian kita lanjut ke banyaknya anakan. Untuk Bauji itu adalah 9 sampai 16 umbi, sedangkan untuk Bima Brebes itu 7 sampai 12. Nah, berarti kalau di sini berarti untuk rentannya itu lebih banyak dari Bauji. Kita scoring dulu ya, teman-teman. Nah, ternyata Bauji ini adalah bagus ya untuk dari deskripsi varietasnya begitu. Terus kalau bentuk daun silindris berlubang sama ya. Untuk Bima juga sama karena seperti yang kita tahu bahwa untuk daun bawang merah atau bawang daun atau bawang putih itu silindris dan berlubang. Jadi tengahnya itu ada lubangnya yang biasa digunakan oleh hama itu atau larva masuk ke dalam bunga masuk ke dalam daun itu dan menyerang pada tanaman itu begitu. Nah, terus kalau kita lihat untuk banyak daun 14 sampai 50 untuk yang Bima Brebes ini ya. Terus kemudian kalau untuk lokal yang Bauji ini 40 sampai 45. Nah, banyak sekali ya untuk daunnya. Nanti kalau misalkan pemanfaatan daun untuk dan lain sebagainya mungkin juga bisa diperhatikan kayak gitu. Nah, kemudian warna daun sama, warna daun ini juga sama. Bentuk bunga seperti payung sama juga ya. Terus warna bunganya juga putih kayak gitu. Terus banyak buah per tangkai. Nah, banyak buah per tangkai kalau varietas Bima itu 60 sampai 100 dengan rata-rata 83. Nah, sedangkan untuk yang Bauji itu adalah 75 sampai 100. Nah, untuk rentanya ini saya kira sama, tidak akan saya skor ya. Karena juga ini 75 sampai 100 terus 60 sampai 100. Sedangkan yang Bauji tidak diberikan rata-rata, maka saya tidak scoring. Kemudian untuk banyak bunga. Nah, banyak bunga ini sangat menarik nih. Untuk Bima Brebes ini 120 sampai 160 dengan totalnya adalah 143. Nah, sedangkan untuk Bauji adalah 115 sampai 150. Nah, ini menarik nih. Jadi di Bima Brebes itu agak sukar berbunga, tapi kalau berbunga banyak bunganya per tangkai, teman-teman. Nah, ini menarik nih. Bisa dibahas untuk pemulihan tanaman ini harus menarik nih untuk sifat-sifatnya seperti ini sangat menarik teman-teman kayak gitu. Kemudian kita lanjut setelah banyaknya bunga, kemudian banyaknya tangkai. Nah, banyak tangkai ini juga sama ya, 2 sampai 5, sedangkan untuk yang Bima Brebes adalah 2 sampai 4 kayak gitu. Nah, terus kemudian bentuk biji saya kira juga hampir sama ya. Dan ini keterangannya sama malahan ini. Bulat, gepeng, berkeriput ya. Bulat, gepeng, berkeriput nih. Kayak gitu, sama ya ternyata. Bulat, gepeng, berkeriput, sama. Terus warna biji juga hitam ya.
Terus kemudian kita lanjut ke selanjutnya. Bentuk umbi bulat lonjong. Bentuk umbi lonjong bercincin kecil pada leher cakram. Nah, kalau bentuk ini biasanya itu untuk konsumsi ya, biasanya untuk mungkin restoran itu subjektif. Kalau misalkan pemotongannya itu membutuhkan yang kecil-kecil atau panjang, itu membutuhkan yang mungkin agak lonjong. Tapi jika memerlukan yang visualisasinya lebih bagus, mungkin kalau yang bercincin itu biasanya visualnya bagus ya kayak gitu. Nah, nanti ini tidak saya skor ya untuk bentuk umbinya, karena itu adalah subjektif ya biasanya untuk pemanfaatan dan tergantung pemanfaatan dari masing-masing kayak gitu. Entah itu untuk restoran, terus kemudian untuk hotel dan sebagainya. Nah, kemudian kita lanjut untuk selanjutnya. Setelah kita melihat bentuk umbi, terus kemudian kita ukuran umbi. Nah, ukuran umbi apakah ada di tahun 84? Ukuran umbi tidak ada, teman-teman. Jadi tidak bisa kita scoring ya untuk ukuran umbi kayak gitu. Nah, tapi kalau kita melihat di varietas Bauji, ukuran umbi itu 6 sampai 10 gram. Jadi satu umbi, satu slice gitu ya, satu lapisan itu satu buah bawang merah itu adalah 6 sampai 10 gram ya untuk bobotnya kayak gitu. Warna umbi merah keunguan. Nah, sedangkan untuk Bima Brebes warnanya itu merah muda kayak gitu ya. Beda ya untuk warnanya. Sedangkan yang bawang merah yang Bauji itu yang anjuk itu merah keunguan, sedangkan yang Bima Brebes itu merah muda kayak gitu. Nah, menarik juga nih untuk warnanya. Nah, saya kira warna juga subjektif ya, teman-teman. Nah, kita langsung lihat untuk produksi ini, produksi yang paling disukai oleh teman-teman petani. Nah, untuk yang Bima Brebes itu 9 ton untuk umbi keringnya. 9 ton ya. Terus kemudian 9,9 ton, jadi hampir 10 ton. Nah, sedangkan untuk varietas Bauji ini tinggi ya, termasuk 13 sampai 14 ton per hektar. Jadi kita scoring untuk varietas Bauji ini lebih banyak ya untuk rata-rata umbinya. Nah, terus kemudian untuk susutnya. Nah, ternyata untuk yang Bima Brebes susutnya itu hanya 21%. Nah, sedangkan untuk varietas Bauji itu hingga 25% dari basah ke kering. Jadi misalkan dari 100 ton yang didapat dari lahan terus kemudian diawetkan atau dikering atau proses umbi kering kayak gitu. Nah, itu 100 ton bisa susut sampai 25 ton gitu. Jadi untuk hasil panennya umbi keringnya bisa 70 ton kayak gitu ya. 75 ton, mohon maaf kayak gitu. Jadi susutnya 25%, teman-teman. Banyak ya. Berarti yang susut ini kita mau cari yang kecil. Berarti kita skor ke Bima Brebes kayak gitu. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, menarik nih. Untuk aroma ini tidak ada di tahun 84, tidak ada deskripsi aroma, maka kita skip. Untuk yang di Bauji itu aroma sedang ya. Terus kemudian kesukaan atau cita rasa cukup digemari, terus kemudian kerenyahan bawang goreng sedang. Nah, sedangkan untuk yang Bima ini tidak ada. Jadi kita tidak skor ya itu. Nah, terus kemudian apa lagi? Ada ketahanan terhadap penyakit nih. Kalau Bauji itu dia ketahanan terhadap penyakitnya adalah agak tahan terhadap fusarium dan ulat gerayak ya. Kalau untuk hamanya. Nah, sedangkan untuk ini Bima Brebes itu tidak ada untuk ketahanan terhadap hama. Kayak gitu. Tapi bisa dilihat ini ketahanan terhadap penyakit itu ada dua. Yang pertama adalah kepekaan dan ketahanan. Nah, untuk ketahanan terhadap penyakit, untuk yang Bima Brebes, ini tahan terhadap busuk umbi ya, untuk Bima Brebes. Botrytis
Ali, ini nama ilmiahnya. Terus kemudian untuk kepekaan, ini peka terhadap busuk ujung daun, Phytophthora pori, kayak gitu. Nah, menarik nih. Jadi untuk yang Bima Brebes ini cukup tahan terhadap busuk umbi dan peka juga terhadap busuk ujung daun. Nah, sedangkan untuk yang Bauji ini agak tahan terhadap fusarium, juga agak tahan terhadap ulat gerayak kayak gitu. Nah, perlu menjadi catatan ya, untuk agak tahan itu berarti masih bisa terserang kayak gitu. Kalau cukup tahan itu berarti dia agak tahan, berarti otomatis jika dibandingkan dengan cukup tahan dengan agak tahan, itu lebih condong, lebih kuat yang cukup tahan. Ini sebenarnya tata bahasa saja sih kayak gitu. Untuk pengukurannya nanti itu adalah masuk ke dalam kriteria dari ketahanan terhadap serangan hama atau penyakit, teman-teman. Nah, nanti tinggal dicari lagi untuk kriterianya ini seperti apa, kerinciannya seperti apa. Apakah cukup tahan itu lebih tahan daripada agak tahan? Itu bisa diperhatikan lebih lanjut ke dalam seperti apa. Nah, terus kemudian yang menjadi menarik lagi ini keterangannya baik untuk dataran rendah untuk Bauji ya, terus kemudian sesuai untuk musim hujan. Nah, kalau yang varietas Bima Brebes ini hanya baik untuk dataran rendah, tapi tidak ada keterangan sesuai untuk musim hujan. Nah, berarti kalau saya lebih condong untuk menskor Bauji kayak gitu ya, untuk eh, keterangannya kayak gitu. Karena kalau kita melihat dari kebutuhan, berarti untuk yang Bauji ini bisa ditanam di musim hujan, juga bisa ditanam untuk musim kemarau kayak gitu. Nah, ini saya menarik ya. Terus kemudian kalau kita skor, berarti totalnya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Untuk Bauji mendapatkan skor 7 ya. Skornya 7. Nah, sedangkan untuk Bima Brebes mendapatkan skor 2. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Untuk Bauji versus Bima Brebes kayak gitu. Nah, bagi teman-teman yang menanam di lahan, bagaimana performa yang teman-teman mungkin di daerah yang subscriber petani lintas zaman, ada yang di daerah Brebes yang mungkin menanam varietas Bima. Nah, atau mungkin dari subscriber petani lintas zaman ada yang menanam Bauji yang di daerah Nganjuk. Nah, minta tolong komen ya untuk apakah deskripsi ini sesuai, karena ini tahun 84 ya untuk yang Bima, sedangkan untuk yang Bauji ini di tahun 2000 gitu. Selangnya sangat jauh. Jadi wajar kalau misalkan skornya lebih bagus kayak gitu. Karena dari tahun ke tahun pasti ada perubahan varietas dan peningkatan dari produksi, ketahanan dan sebagainya, itu karena tergantung dari permintaan para petani dan konsumen yang membutuhkan dari bawang merah itu, tergantung keadaan pasar kayak gitu, teman-teman. Nah, mungkin seperti itu untuk pada kali ini. Terima kasih atas tontonannya ya. Terima kasih atas sudah menyimak sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.